Ini bekas shadingan mata yang kalau nggak dibuka ntar dia rabun, gagal shading dia. Tapi di bagian matanya teman-teman. Diam ya, diam Goldie, diam. Tuh ya teman-teman, tuh bagian bawahnya tuh, tuh bagian bawah badannya tuh kelihatan ya. Tuh kelihatan bekas patah tulangnya. Nih, bengkok ya. Hey. Kita mau buka king cobra yang 3 hari lalu diantar masyarakat ke sini 2 ekor. Ini satu-satu mau kita beresin teman-teman. Ini Goldie pindahin dulu ke sana karena keterbatasan kandang. Dia udah masuk ke kandang yang lebih besar. Nah yang 2 ini kita harus rendam dulu karena beberapa hari dia ada di karung, kasihan. Mau kita cek dulu kesehatannya. Tadi juga yang king cobra yang dapat dari rumahnya ada di Mulyadi yang diantarin sama teman-teman di Lembur Pakuan. Setelah kita cek ternyata patah tulang, itu butuh perawatan intensif untuk merawatnya. Jadi harus diurut dulu biar tulangnya itu benar rapi, baru nanti kita kasih obat. Mudah-mudahan selamat ya teman-teman, karena masih baru beberapa minggu di sini. Nah ini yang 2 ini kita belum cek, kita cek hari ini, kita periksa. Kadang udah beres, tinggal ini ada king cobra yang datang beberapa hari ini dari masyarakat teman-teman. Katanya sih ada yang masuk rumah, ada yang nemu di sekitar rumah 2 ekor ini tuh. Oke, kita masukin ke dalam box sana teman-teman, kita rawat dulu. Kita lihat sini, deketin nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ternyata ini ukuran nanggung. Ukuran nanggung nih, ini juvenile ya, atau ukuran king cobra yang hampir dewasa teman-teman. Ini kita coba periksa dulu badannya, Chris, bantuin Chris. Kita periksa dulu apa dia patah tulang juga atau enggak, karena biasanya kalau misalkan yang dianterin masyarakat tuh juga pada babak belur pas datangnya teman-teman, karena mereka takut ya. Nah ini ada bekas gagal shadingan di sini 1 titik, ini aman, tapi tulang aman. Kayaknya nangkepnya bener nih, wah ini kayaknya yang nangkep pawang ular nih. Oke, ini ukuran 2 meteran, agak pilek, kedengeran tadi. Kita rendam aja dulu, kita kasih dia minum sambil rendam dulu. Oke, kita tutup. Sebentar, kayaknya ukuran yang satunya juga yang dalam karung juga sama, cuma kita nggak bisa satuin teman-teman ya dalam merendam ini. Soalnya kalau misalkan disatuin pasti berantem. Nah, king cobra ini kan predator puncak. Kalau disatuin tuh pasti dia panik dan gigit-gigitan. Nah kalau di alam uniknya king cobra ini ketika kelahi dia tuh nggak berantem teman-teman, nggak, dalam artian nggak gigit-gigitan, berantemnya tuh jadi dia kayak nari gitu loh ke atas gitu, saling menjatuhkan kepala ke tanah, karena mereka tahu bahwa mereka ini memiliki bisa yang mematikan untuk satu sama lainnya. Tapi kalau di dalam kandang begini yang sempit, yang notabene mereka pasti stres dulu, mereka pasti gigit-gigitan dan itu akan mengakibatkan salah satunya mati. Makanya kita pisah, kita rawat dengan baik dan nggak ceroboh ya dalam melakukan perawatannya. Ini juga kita ada SOP-nya. Salah-salah kita yang kelar soalnya teman-teman kalau misalkan salah kayak gitu.
King cobra ini kita harus ingat merupakan ular yang memiliki bisa sangat mematikan. Udah nggak sedikit orang meninggal karena gigitan ular ini. Alhamdulillah Panji itu selalu ditolong Allah. Allah tuh maha baik dan menyayangi saya. Jadi saya bersyukur terkait itu. Jadi bukan karena saya sakti atau apa, tapi Tuhan lah yang menolong saya, teman-teman. Ini juga rescuean baru, teman-teman. Ukurannya gede. Ini kemarin Bang Indra Cobra yang nganterin ke sini, nitip ke sini. Jadi kemarin ada Bang Indra main ke rumah, bawa King Cobra ukurannya cukup besar. Dan ternyata ini King Cobra dari Cilacap katanya, teman-teman. Nah, King Cobra Jawa Tengah itu biasanya warnanya tuh kayak gini, teman-teman. Rata-rata warnanya tuh hitam. Ini kita pindah. Semprot, bukan ditangkap, semprot. Mandi dulu. Ini agak brutal nih ular yang ini, agak brutal banget. Jadi kalau misalkan salah-salah megang, cilaka kita, teman-teman. Tuh, lihat, kalau King Cobra liar tuh modelnya suruntalan kayak gini nih, suruntul kayak gini, nggak langsung dia balik gigit, enggak. Tapi suruntul kayak gini, kalau misalkan dia nggak nyaman baru dia balik terus gigit, teman-teman. Itu yang bahaya dari King Cobra alam kayak gini nih. Oke. Coba klik. Wish. Iya. Ya, kita masukin ke kandang baru yang udah bersih. Yuk masuk sini yuk. Nah, ini udah beres. Direndamnya. Oh, lihat tuh warnanya langsung cerah. Ini tandanya kan. Kalau King Cobra alam yang baru direscue itu seruntul aja nggak main-main, teman-teman. Minum dia. Nah, ya. Tuh kan, patah kan, sama lehernya tapi ini. Tuh. Ya kan? Tuh kasih ketok. Tuh. Ya kan? Ya. Nggak bisa ngebut dia. Ya kayak gini nih, ini PR nih buat kita obatin sampai dia benar-benar sehat, baru kita bisa rilis, teman-teman. Nggak bisa langsung dirilis karena posisinya ya kondisinya kayak gini tuh, leher patah, lehernya yang ini patah. Kasih diketok atau enggak ditekan waktu nangkepnya itu terlalu kencang, ini bikin tulangnya patah. Nah ini kasihannya kayak gini, teman-teman. Jadi masyarakat nggak bisa kita salahin juga sih, karena mereka takut ketika nangkep, mau nggak mau ya mereka nangkep dengan cara mereka sebisa mungkin gitu loh. Ini tanggung jawab kita, Chris. Jadi prosesnya panjang, kita obatin benar-benar sebisa kita. Kalau misalkan sembuh ya alhamdulillah, kalau enggak juga kita seenggaknya udah berusaha gitu. Nah, kita datang ke sini, ular pada babak belur, ada yang patah punggung, ada yang patah leher lah, ngerti kan? Makanya nggak semua ular yang patah-patah ini bisa dilepas. Dilepas juga gimana caranya dia hidup? Orang cacat, bingung kita lepasnya juga. Nah ini kita cek dulu, kita lihat dulu. Ini double, ini safety banget nih orang yang nangkepnya nih. Kalau tadi cuma satu karung, ini yang bener tuh kayak gini nih. Safety banget kalau ini. Ini benar-benar takut nih orang nih yang nangkep nih. Ketahuan dari cara dia ngarunginnya, teman-teman. Udah lihat macem-macem banget ikatannya udah. Aduh. Oke, ini kita buka, kita keluarin. Ini kita intip tuh, teman-teman, lihat. Sama yang ini juga juvenil, ukurannya nggak jauh. Beda, teman-teman, sama yang tadi pertama. Kan, yang ini kasih bacok. Astagfirullahaladzim. Kayak gini nih, jadi ini eksklusif gitu loh ya, teman-teman. Kenapa kalau misalkan biasanya Panji yang rescue langsung, itu ular tuh lebih sehat. Karena kita profesional dan kita biasa nangkep gitu. Nah ini kalau teman-teman di masyarakat ya, warga yang nangkep, jadi kondisinya babak belur, biasanya ular tuh kasih pukulin, dan dia tuh datang ke sini tuh udah kayak klinik ular akhirnya, teman-teman ya. Hai, oh ini betina ini. Hai cantik.
Dan disinilah lukanya teman-teman. Nganga dong. Please. Ini parang, golok atau apaan nih? Dibacok ini teman-teman ya. Nah ini tetap kita rawat dulu teman-teman. Ntar habis itu ini harus dijahit nih. Ini harus dijahit. Ntar kita jahit teman-teman. Biar dulu lah kita bersihin dulu di sini, kita rendam dulu biar dia minum dulu. Minum ya sayang ya. Hey. Perih berarti ya. Iris. Ah. Tulang awas please. Awas. Awas please. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk please, duduk. Nice. Itu teman-teman. Jadi biasanya itu macam-macam. Ada yang lukanya tuh besar, ada yang udah luka babak belur pula. Kadang kepalanya udah pecah gitu datang ke sini nih. Kasihan. Dan sejatinya ular ini masuk ke areal kita manusia itu bukan karena kemauan mereka. Jadi mereka itu tidak dipungkiri adalah hewan yang habitat itu dekat dengan manusia. Kenapa? Karena makanan mereka ada di sekitar kita, yaitu tikus dan beberapa jenis mamalia kecil lainnya. Nah, yang jadi masalah adalah banyak dari masyarakat kita yang masih belum paham bahwa predator dari king cobra kecil selain king cobranya sendiri atau biawak itu adalah musang dan juga ganggarangan atau sipet ya teman-teman. Nah, ini kebanyakan predator ularnya gitu loh. Di saat king cobra besar dia udah nggak ada predator kecuali manusia. Tapi di saat gitu loh si ular ini kecil baru netes. Nah ini biasanya yang ngontrol populasinya itu ya hewan lain, yaitu tadi biawak kayak gitu-gitu. Nah sekarang kebanyakan biawak itu ditembak pakai senapan angin. Terus juga musang lewat di kabel ditembak pakai senapan angin. Nah itu yang membuat populasinya jadi banyak gitu teman-teman. Nah dari itu juga yang membuat akhirnya ular itu jadi makin banyak yang masuk ke areal pemukiman manusia, mengingat mereka akan cari makan sesuai insting atau nalurinya. Jadi ketika emang banyak ular kok akhir-akhir ini masuk ya katanya ke rumah-rumah kita gitu loh. Ini sebabnya apa ya? Nah sebabnya itu predatornya banyak diburu, banyak ditembak, ular juga banyak buru juga banyak ditembak, akhirnya membuat tidak seimbangnya ekosistem. Ya membuat maraknya kasus konflik antara ular dan manusia di beberapa tempat. Tak terkecuali king cobra sebagai puncak predatornya yang biasanya mereka ini hidupnya di hutan. Aku juga bingung sekarang kenapa mereka itu banyak masuk ke pemukiman. Nah ini deforestasi juga bisa jadi penyebabnya, mengingat sekarang makin kecil banget hutan-hutan yang ada di sekitar kita. Dan itulah yang membuat ular atau hewan-hewan lain nggak ada rumah untuk mereka tinggal dan akhirnya berbaur dengan kita mau nggak mau. Kok mereka bisa hidup di lingkungan kita manusia padahal kan bukan habitatnya. Ya, ular berbeda dengan hewan lainnya. Jadi ketika mereka tinggal di tempat yang baru, mereka itu merupakan hewan yang cerdas, pintar dalam menyesuaikan habitat baru. Mereka bisa hidup di dalam parit, mereka bisa hidup di dalam sanitasi air, mereka juga bisa sembunyi di tumpukan-tumpukan barang bekas, kayak gitu teman-teman. Dan mereka yang penting ada makanan dan air, mereka bisa survive, bisa hidup kayak gitu. Dan kita nggak perlu takut, karena sejatinya ular merupakan hewan yang sangat takut dengan manusia secara naluri. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin rumahnya tidak kemasukan ular, ada tips dari Panji yang bisa kalian pahami nih teman-teman. Yang pertama adalah potong rumput di sekitar rumah. Jangan biarkan rumput-rumput liar itu tumbuh gitu loh, dan itu bisa menjadi tempat ular sembunyi atau jadi rumah baru ular. Yang kedua adalah tumpukan barang bekas. Nah, tumpukan barang bekas yang kadang-kadang ada di pojokan-pojokan gudang atau pojokan-pojokan rumah. Nah, ini juga menjadi tempat yang ideal buat mereka juga sembunyi. Nah, yang ketiga, kalian bisa taruh sepatu kalian dalam kondisi terbalik ya teman-teman ya. Jadi biar nggak dijadiin tempat sembunyi sama ular. Jadi ketika kalian pakai gitu loh, kalian nggak pakai ular akhirnya gitu. Jadi kalau kondisinya terbalik,
kalian pasti akan getrukin dulu kan supaya keluar tuh, takutnya ada pasir atau apa kan, kebiasaan kita kayak gitu. Nah, gitu. Terus untuk keempat nih, hal akhirnya adalah udah bersih nih rumah nih dari rumput, dari tumpukan barang bekas, dari sepatu-sepatu yang berserakan, jadi udah rapi semua. Kalian bisa beli kapur barus atau kamper teman-teman. Nah kalian tebar ya di kolong-kolong kasur, di kolong kursi, terus kalian kelilingin ke rumah kalian. Kenapa? Fungsinya adalah bau dari kapur barus atau kamper itu sangat nggak disukai oleh ular. Mengingat ular mendeteksi sesuatu itu dengan Jacobson atau lidahnya, dengan penciumannya yang sangat kuat. Nah, ular itu nggak suka bau menyengat. Nah, bau kamper ini bisa membuat ular nggak nyaman, sehingga ular tidak akan betah tinggal di sekitar rumah kita, kayak gitu. Mungkin tips ini bisa kalian coba ya teman-teman. Semoga kita nggak ada masalah sama ular habis ini ya. Wah, ini mah nih harus dijahit, lukanya gede banget masalahnya mah tuh. Tuh. Ya, dagingnya sampai kelihatan tuh. Kasihan. Dah, kita masukin dulu ke kandang. Diam ya, ntar kita rawat kamu ya. Yuk. Dah, kamu di sini dulu. Kita obatin dulu kamu ya. Tulangnya nggak ada yang patah. Kalau yang ini, cuma tadi itu aja. Ada bekas bacok ya, luka bacokan di dekat lehernya. Dan cukup besar lukanya teman-teman. Mungkin pemulihannya lumayan lama untuk 3 ular yang baru kita terima ini ya, dari rescuean masyarakat. Yang satu ular yang masuk ke kediamannya KDM sama babak belur patah tulang semua. Yang kedua nih yang dari kampung sebelah sini, ini juga sama, ada patah tulang di leher. Yang ini dari kampung sebelah sana, ini ada patah tulang. Bukan patah tulang, bacokan ya, bekas bacokan di agak belakang lehernya. Oh, Kak Panji, leher ular di mana? Ya kira-kira aja lah, belah mana leher ular. Ayo, ada yang tahu lehernya di mana? Pokoknya mah nggak beda sama kita lihat kandang kosong, kita bayangin ada ular gaib di situ. Seperti itulah leher ular ya. Oke, saya Panji Petualang, salam lestari, salam konservasi.